Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Kembali bersama saya, Taufan, akan menemani Anda semua pada episode kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai satu event, yaitu Festival Tete Masa Nabur Belta. Nah, event ini digagas oleh pemuda Karang Taruna di Desa Juluk, Kecamatan Sarongki. Nah, apa dan bagaimana mengenai event ini? Untuk itu di studio sudah hadir bersama saya. Yang pertama, Bapak Andre Sulkarnain, STMAP. Selamat siang, Pak Andre. Siang. Oke, dan yang berikutnya Rozi, Ketua Karang Taruna IPADES Juluk, ya, Kecamatan Sarongki. Selamat siang, Mas Rozi. Siang. Oke, Mas Rozi, kita ngobrol santai mengenai persiapan pelaksanaan Festival Tete Masa Nabur Belta. Nah, boleh diceritakan sebenarnya apa sih festival ini, event ini seperti apa? Tete Masa Nabur Belta, bisa Ya. silakan. Terima kasih. Saya Rosi, yang kebetulan dipercaya oleh teman-teman pemuda Juluk untuk kemudian diangkat kembali menjadi Ketua Karang Taruna Juluk seperti itu. Terkait persoalan festival di tahun 2025 ini, kebetulan Juluk itu mengambil tema Tete Masa Nabur Belta seperti itu. Nah, Tete Masa itu sendiri erat kaitannya, hubungannya dengan pertanian yang ada di Desa Juluk. Oh gitu. Nah iya. Nah sekarang Tete Masa itu sudah hampir punah karena pergeseran zaman yang sudah sangat tidak lagi baik bagi pemuda Juluk, sehingga atmosfernya itu beda seperti itu. Jadi Tete Masa ini ada semacam hal-hal sakral yang dilakukan oleh seorang petani, khususnya di Juluk itu sendiri, sebelum melakukan pertanian seperti itu. Istilahnya itu rokat lah seperti Rokat, itu. Ya. Salameten ya. Salameten. Cuman di Juluk itu terkenal dengan Tete Masa. Ya. Jadi sebelum melakukan pertanian dan sesudah pertanian itu nanti ada yang namanya Tete Masa rokat untuk ditanam di bumi seperti itu. Ini untuk komoditas apa? Maksudnya? Komoditas apakah padi, apakah kedelai, apakah tembakau atau apa? Atau semua pertanian. Kalau saya dulu waktu SD itu masih ingat. Orang tua saya itu sebelum menanam baik itu jagung, padi, pasti melakukan hal-hal tersebut. Gitu, intinya bisa dibilang ritual lah seperti itu. Ritual ya. Yang tujuan nanti keberkahan. Itu nanti intinya seperti itu. Oke. Rencana pelaksanaannya kapan, Mas Rosi? Untuk perencanaan Tete Masa ini tanggal 15 sampai 16. 15 Selasa sampai 6 ya. Ya, Selasa sampai Rabu. Yang ditutup dengan syukuran pengajian nanti malam Kamisnya. Dari jam berapa ke jam berapa hari pertama itu? Untuk hari pertama, hari Selasa tanggal 15 itu kita start jam 8 sampai jam 4 sore. Bisa diceritakan rincian kegiatannya? Oh iya. Ya, ini penting kan. Kalau betul. ini menarik kayak rokat tase di mana itu kita biasanya rame. Rame untuk datang dan silakan. Dari jam 8 dari rundown kegiatan itu jam 8 kita start dari base camp kita. Base camp IPADES itu istilahnya kita pawai budaya lah. Pawai budaya. Oke, sebentar mau tanya. IPADES itu apa? Ikatan Pemuda Desa Juluk. Oke. Nah, ini banyak yang nggak tahu. Banyak istilah. Kalau nggak dijelaskan kan apa ini? Lanjut. Betul. Nanti kita jam 8 start dari base camp IPADES itu arak-arakan festival budaya itu, kebudayaan. Cuman yang kami angkat bukan dari jalan kencaknya, tapi lebih mengutamakan saronennya seperti itu. Tapi ada jalan kencak ya? Ada, sekitar 42. 42 ya, betul. Karena itu nanti semacam komunitas lah. Iya. Yang berpartisipasi untuk kegiatan kami seperti itu. Iya. Sekitar 42 jalan kencak itu. Ya. Cuman yang kami angkat di situ adalah saroninnya. Karena saronin di Juluk itu bisa dibilang ada sekitar
sampai 8 grup Saronian yang ada di Culuk itu Culuk ya. Iya. Itu jam 8 ya. Jam 8. Itu menuju lapangan sekitar 1 jam menuju lapangan sepak bola Culuk. Ada di pinggir jalan tuh ya? Masuk masih. Oke. Saya masih pernah nyampe itu. Masuk memang agak jauh ya? Iya, ke selatan itu sekitaran 200 meter lah. Oh iya. Ke selatan itu. Nanti jam 9 kita nyampe di lokasi lapangan sepak bola Culuk. Iya. Sekaligus penyambutan Bapak Bupati sama Wabub. Setelah itu sambutan Bapak Bupati, habis sambutan kita langsung turun lapangan lah seperti itu. Iya. Turun lapangan. Itulah titik masa yang sebenarnya nanti kita pertontonkan ke media-media seperti itu. Pengertian turun lapangan tuh gimana Mas? Ke tempat pertanian atau apa? Ada tiga tempat sebenarnya yang pengen kita kunjungi. Dari lapangan menuju sawah itu. Oh iya. Oh, maksudnya lapangan, dari lapangan nanti ke sawah itu maksudnya. Iya, cuman sebelum nyampe ke sawah itu masih ada 2 tempat lagi sebenarnya yang perlu kita yang tidak boleh terlewati sebenarnya. Oke, berarti itu bagian dari ritual ya. Betul. Titiknya ini titiknya harus oke. Ya, dilanjut. Nanti setelah Bapak buat sambutan kita turun lapangan. Pertama kita menuju pujuk. Di situ ada pujuk Kemuning namanya. Iya. Itu bisa dibilang tentang hal-hal pertanian lah seperti itu. Dia tokoh ya? Iya, Tokoh betul. Kemudian setelah itu nanti kita langsung menuju ke sumur tertua di Culuk. Yang dulunya katanya mitosnya itu yang mengairi perairan di Culuk waktu itu. Nah, setelah itu nanti langsung kita ke sawah. Untuk melakukan tabur belita bersama rokat itu. Iya. Oke, itu sampai sore, malamnya. Malamnya tanggal 15 kita kosong. Oh, kosong ya. Ya, dilanjutkan besok tanggal 16-nya. Gitu. Berarti acaranya terfokus di siang hari ya. Siang hari. Malam itu enggak ada, terus Nggak paginya ada. ya. Paginya. Besok paginya. Ya. Ya, kalau besok paginya gimana? Bisa dijelaskan? Untuk tanggal 16-nya itu pagi kita persiapan karena ini sifatnya syukuran. Yang dikemas dengan pengajian akbar lah seperti itu. Nanti akan kita mendatangkan pendai kondang Kiai Haji Malik Sanusi itu yang dari Bondowoso. Oke. Sekaligus kita bisa dibilang Ipades bersolawat gitu loh. Seperti itu. Iya. Sampai jam berapa itu? Kita start jam 8 malam, insya Allah sampai jam 11 malam. Oh, sampai malam ya? Ya, malam. Berarti karena acara ceramahnya itu malam ya? Malam. Oke. Malam. Namun sebelum ini Pak, sebelum ke ceramah itu nanti kita ada semacam penerimaan award lah dari DKPP Sumeneb untuk Poktan di Kecamatan Serongki itu yang berprestasi. Kelompok tani ya, dari Dinas Pertanian ya. Ya. Itu. Berarti sudah dikoordinasikan ya dengan banyak pihak ya? Sudah semuanya alhamdulillah. Oke. Dengan acara 2 hari kemudian melintas jalan itu ya? Betul. Itu kira-kira berapa teman-teman yang masuk ke kepanitiaan? Mas Rozi, bisa dijelaskan? Untuk anggota kami sendiri, laki-laki dan perempuan itu berkisar 60 anggota. Wah, banyak sekali. Banyak sekali. Sekali. Cuman yang merantau ya cukup lumayan juga. Yang ada di Culuk itu sendiri yang menetap insya Allah berkisaran 45 anggota. Oke, itu ya. Saya coba bergeser ke Pak Kabid. Siap. Kayaknya ini sudah banyak hal yang ingin diungkapkan. Karena ini harus dikomentari juga. Pak Kabid. Peran dinas sendiri gimana Pak untuk yang pelaksanaan event ini? Kan menurut saya juga baru ya Pak ya. Karena TT Masa nabur belta ini baru sekarang saya dengar Pak. Ya. Itu gimana Pak? Ya Mas Afan, jadi dapat saya informasikan memang untuk tahun 2025 ini baru pertama Festival TT Masa nabur belta. Dan kami dari dinas sangat-sangat mengapresiasi sekali terhadap pelaksanaan Festival TT Masa nabur belta ini. Yang mana memang komunitas pelaksananya itu dari Ikatan Pemuda Desa. Iya, IPADES itu. IPADES. Dan ini sudah sesuai dengan apa yang digariskan dari nasional. Jadi ketahanan pangan. Oh iya, ini program presiden kita ya. Iya. Jadi memang sudah sejalan ini. Jadi seni budaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ini bisa bersinergi. Jadi sebelum para petani di Desa Culuk itu
melakukan masa tanam. Iya. Jadi ada ritual yang melibatkan sebagian besar masyarakat Desa Culuk, dan ada semacam ritual budaya maupun pentas seni yang diadakan di sana. Oh gitu ya. Sangat-sangat menarik sekali. Ya. Oke. Kalau Pak Kabid ke sana saya harus ikut Pak ini, Pak. Oh iya, nanti hari Selasa. Boleh datang nggak? Oh siap, kami tunggu. Ya, wajib. Jadi memang bidang pemasaran, bidang pariwisata wajib ke sana karena memang betul-betul acara yang sangat spesial menurut saya. Jadi kami dari dinas sangat mensupport sekali acara ini. Kami sediakan stimulan untuk pelaksanaan di sana berjalan sukses. Kalau saya nggak diajak, saya akan berangkat sendiri. Oh ya. Akan kami jemput. Iya. Oke. Pak Kabid, ini kan sebuah event yang baru ya. Apakah ada upaya dari kita, dari Disbud Porapar, terutama yang berkaitan dengan pariwisata, bagaimana teman-teman ini nanti bisa mengemas biar acara ini juga menjadi menarik untuk dikunjungi? Apa yang pernah dilakukan Pak sebagai bagian dari pembinaan tentang event segala macam? Silakan. Jadi memang kami selalu berkoordinasi dengan pihak IPADES Desa Culuk, dalam hal ini Mas Rosi selaku ketuanya. Jadi acara ini dikemas semenarik mungkin. Jadi unsur kesenian ditonjolkan juga. Karena untuk menarik massa yaitu tadi harus ada kesenian. Apalagi ini dilaksanakan waktu tanam, waktu awal tanam. Dan para pemuda tidak cuma di Desa Culuk, kayaknya juga di mungkin di Sumeneb maupun di daerah-daerah lain itu pada meninggalkan sektor pertanian. Jarang sekarang pemuda yang mau turun di pertanian. Dan ini sangat kami apresiasi. Dikemas dulu melalui ada saronin, ada jalan serek maupun jalan kenca. Nah, itu untuk menarik massa. Dan kita tidak melupakan juga acara intinya. Jadi nabur beltah. Nabur beltah. Iya. Itu nanti yang kita tonjolkan juga. Nanti ada juga sarasehan terkait dengan mungkin cara bercocok tanam atau seperti apa. Jadi kami juga melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Nanti penyuluh-penyuluh juga akan kita tampilkan di sana. Kita adakan semacam sarasehan juga. Jadi keseniannya dapat, budayanya ngangkat, pertanian dapat juga. Artinya motivasi dan dukungan dari pemerintah sudah tidak kurang-kurang ya Pak ya. Kami sangat mulai dari Disbud Porapar terus di KPP pertanian ya. Di KPP sangat mendukung sekali. Saya jadi ini Mas, jadi tergelitik dari apa yang barusan disampaikan oleh Pak Kabid, bahwa ini ada peran serta masyarakat dalam mendukung program presiden kita ketahanan pangan ya. Nah, ada pertanyaan yang menurut saya ini wajib dijawab oleh Anda. Siap. Nah, dari penjelasannya Pak Andri tadi mengatakan bahwa remaja anak-anak muda sudah tidak terlalu berminat menjadi petani. Nah, ini tolong dikomentari. Gimana? Ya, terima kasih. Ini merupakan salah satu kajian kami sebenarnya kenapa Tete Masa itu diangkat seperti itu. Karena Tete Masa kan berkaitan erat dengan pertanian. Menanggapi hal tersebut, betul memang adanya untuk pemuda Desa Culuk itu sekarang hampir 70% tidak menyukai yang pertanian. Kenapa itu kira-kira? Ya karena efeknya untuk warung-warung Madura itu sekarang menggiurkan seperti itu loh. Oh, artinya ada pilihan. Ada pilihan yang secara ekonomi lebih cepat. Lebih cepat. Kalau bertani, maaf ya 3 bulan baru dapat hasilnya. Ya, betul. Terus kalau jaga warung di misalnya Jakarta Surabaya itu bisa harian dapat hitungannya. Nah, Anda tidak memilih itu untuk misalnya sudah saya nggak mau mikir ini, saya jaga warung aja. Nah, Anda berani tidak memilih itu. Nah, bagaimana ini punya kemampuan untuk menjadi pelopor dan memotivasi pemuda-pemuda setempat itu? Apa resepnya? Tujuannya apa? Ya, sebenarnya kalau boleh dibilang boleh dibilang saya adalah petani tulen seperti itu. Dulu pernah bekerja di DPT, cuman DPT itu apa Mas? PT pabrik. Iya, pabrik pabrik. Perseroan terbatas. Iya, cuman kami resign lebih memilih untuk memfokuskan di bidang pertanian seperti itu. Apalagi ada ini kan dari Bapak Bupati kan bahwa
pendapat dari Pak Bupati itu pertanian merupakan hal yang paling vital di Kabupaten Sumeneb untuk menunjang program pemerintah Presiden Bapak Prabowo. Iya, Prabowo. Iya. Jadi saya mengajak kepada teman-teman khususnya di IPADES itu, mari kita geluti pertanian. Mari kita kembangkan lagi pertanian khususnya yang ada di Culuk itu sendiri seperti itu. Karena untuk teman-teman kepemudaan itu sekarang Jakarta itu menggiurkan untuk itu dari segi finansial seperti itu loh. Makanya ini ya harus kerja keras ya. Harus kerja keras. Target kerja kerasnya berapa tahun, Mas? Untuk memajukan pertanian di Culuk ini. Biar orang pemuda tuh nggak milih jaga warung, udah kita balik ke Culuk, kita bertani. Itu kira-kira ada pemikiran, wah ini harus saya jadi contoh. Itu gimana? Ya. Dari adanya festival ini kami tentunya punya target seperti itu. Target bagaimana nanti pemuda yang ada di Culuk itu benar-benar kembali ke desanya untuk kemudian membangkitkan lagi yang namanya pertanian. Paling tidak kita butuh waktu 4 sampai 5 tahun lah untuk seperti itu. Karena terus terang di Culuk itu sendiri sekarang untuk mencari ini istilah Maduranya itu nyari tukang lako. Iya. Sangat susah sekali. Susah ya, karena semua merantau ya. Merantau, jangankan yang muda, yang tua sekarang juga merantau gitu loh. Jadi kalau bukan pemudanya, siapa lagi yang akan meneruskan budaya leluhurnya akan seperti itu. Oke, Anda optimis berhasil? Insya Allah, mudah-mudahan. Kalau bicara pariwisata, Mas, ya ini kan event-event berkaitan dengan hal yang sifatnya sesuatu yang bisa dan layak dikunjungi. Nah tentunya penampilan kesenian ini setidaknya Anda harus mampu bersaing dengan event-event yang lainnya ya. Karena ada rokat apa, ada jamasan keris. Nah ini harus Anda perjuangkan. Nah apa yang menarik nanti di event ini Tete Masa? Ya, karena ini masih awal ya. Awal tentunya butuh bimbingan dan juga proses yang cukup panjang sebenarnya. Nanti yang akan kami tonjolkan untuk kemudian bisa bersaing dengan festival yang lain itu, kami akan menampilkan budaya-budaya yang benar-benar itu murni dari Culuk. Itu penting. Betul. Saronin itu adalah satu-satunya saronin yang paling banyak di Sumeneb. Itu Culuk. Culuk ya? Betul. Bahkan jumlah berapa? Kalau nggak salah 7 sampai 9 grup. Untuk desa ya, untuk ukuran desa ya? Iya, desa. Oke, iya. Bahkan sekarang itu untuk anak SD pun sudah diajarkan untuk bagaimana mengetahui tentang saronin itu sendiri seperti itu. Iya. Nanti itu yang akan kami kembangkan ke depan. Iya, betul. Artinya harus juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Ya. Oke. Bergeser ke Pak Kabid. Kira-kira ini Pak, ini semangatnya luar biasa loh. Iya. Nah, artinya juga nggak boleh kalah semangat ya Pak? Oh iya. Iya. Harus tetap kuat. Nah, ada nggak kendala-kendala yang cukup menghalangi ya semangat yang luar biasa dari seorang Rozi dan kawan-kawan ketika merintis kegiatan ini dari sebelumnya yang belum terkenal kemudian masuk ke kalender event dan menjadi perhatian banyak pihak. Silakan. Apa kendalanya itu? Oh iya. Kendala-kendalanya. Dari perencanaan itu kami merencanakan dari bulan Januari kalau nggak salah. Cukup memerlukan waktu yang cukup panjang. Panjang ya, lumayan ya. Cukup. Karena festival ini baru pertama kali dan kami tidak mengetahui harus kemana gitu loh. Gitu ya. Okay. Bahkan untuk menuju pariwisata pun kami kebingungan awalnya seperti itu. Jadi siapa yang menunjukkan bahwa harus ke pariwisata? Ada BPD Culuk itu yang mengantarkan kami untuk Badan Perwakilan Desa ya? Iya. Badan Permusawaratan Desa itu ya, dari perangkat desa. Mengantarkan saya untuk bertemu sama Pak Andri waktu itu Pak ya. Gitu. Akhirnya dapat banyak ini ya, support, motivasi, terus bagaimana membuat sebuah event ya. Betul. Banyak kita memberikan masukan lah konsep dari segala macam seperti itu. Gitu. Ya. Apa Mas Andri, kesan pertama ketika seorang Rozi datang ke Anda untuk menawarkan sebuah event, bisa dijelaskan semangatnya atau? Saya sangat kagum sekali. Jadi masih ada istilahnya pemuda-pemuda yang peduli terhadap perkembangan pertanian di desanya sendiri. Jadi kita awali dari skup yang kecil saja dulu Mas. Iya. Okay. Jadi kalau ada semangat, ada kemampuan untuk menyelenggarakan event, pasti nanti akan kita support. Ya. Jadi
memang kita butuh seperti Mas Rosi ini. Yang lain ya? Ya, yang lain. Jadi ada potensi apa di desanya? Katakanlah Culuk tidak punya pantai, Culuk tidak punya gunung, tapi Culuk punya potensi budaya, punya potensi pertanian. Itu bisa jadi untuk mengangkat aset baru ya, aset benar. baru. Jadi ini awal dulu. Nanti kita kemas, nanti bisa tahun berikutnya ada evaluasi dari pelaksanaan tahun ini, bisa lebih meriah lagi nanti pelaksanaan. Apakah ada potensi dibentuk desa wisata, Pak Andri? Sangat berpotensi. Sangat berpotensi. Anda sendiri tahu tentang desa wisata seperti apa? Masih belum ya? Untuk desa wisata sudah paham ya? Ya, betul. Sudah paham. Berarti tinggal komunikasi intens ya. Kita berkomunikasi lagi. Sudah ada modal, jadi mungkin acara ini dijadikan festival tahunan, bisa menarik wisatawan, dijadikan paket wisata. Itu sangat mungkin sekali. Artinya ini sudah gini, Mas Rosi, sudah luar biasa loh dukungan dari disebut Porapar ini. Ya, jadi harus ditangkap. Artinya jangan gigi satu lagi, harus terus ke gigi 4 ya. Kalau ada gigi 5 gitu. Gaspol. Iya, gaspol. Ya. Pertanyaan terakhir ya sebelum kita closing. Anda sudah merasakan event ini masuk ke kalender event. Nah, apa komentar Anda dengan kalender event Sumeneb tahun 2025 yang digagas oleh Pak Bupati Sumeneb? Tentunya kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sumeneb, Pak Bupati tentunya yang mana telah memberikan ruang kepada khususnya pemuda itu untuk berdesa itu, memberikan ruang untuk bagaimana memasukkan potensi yang ada di desanya itu bisa diangkat ke kalender event seperti itu. Itu sebuah kebanggaan ya, kebanggaan. Nah, kayak di Culuk ini, ini kan siapa yang mengenal Culuk awalnya kan seperti itu, Pak. Betul, dengan adanya kalender event ini nanti insya Allah berkat adanya kalender event Culuk ini mungkin lebih terkenal seperti itu. Baik dari segi pertaniannya, dari segi budayanya dan yang lain seperti itu, Pak. Untuk mempromosikan event ini, kemudian untuk mengangkat potensi desa Anda sendiri, tentunya Anda punya tim medsos. Ada, punya. Bagus. Ya. Berarti ya saya khawatirnya gini, ingin terkenal tapi tim medsos nggak punya. Lengkap ya. Lengkap. Bagus. Berarti ini sudah lumayan. Untuk closing statement Pak Andri silakan. Iya, jadi bagi masyarakat Kabupaten Sumeneb pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Sarongki, Buluto sekitarnya, jangan lupa tanggal 15 Juli 2025 ada festival Tete Masana Berbelta di Desa Culuk. Ayo kita kunjungi, kita saksikan bersama-sama dan kita sukseskan pelaksanaan event tersebut. Begitu. Tambahan? Tambahan dari kami sebagai pelaksana. Kami mengharapkan khususnya pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Sumeneb yang cinta sama pertanian, mari datang ke desa kami, Desa Culuk, Kecamatan Saronggi. Seperti itu. Ya. Sudah cukup ya. Cukup. Kita akhiri dulu perbincangan ini. Sobat wisata, demikianlah podcast kita kali ini bersama Bapak Andre Zulkarnain dan Rozi sebagai Ketua Karang Taruna Pades Desa Culuk, Kecamatan Sarongki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.